Beberapa tahun terakhir, YouTube menjadi salah satu platform media sosial yang digandrungi oleh anak muda Indonesia. Beragam kegiatan, hobi, dan tips dengan berbagai konten disajikan oleh para penggiat YouTube. Salah satunya Gita Savitri Devi. Ia mulai mengunggah videonya sejak awal tahun lalu. Gita ingin memberikan pilihan tontonan yang lebih baik untuk para pengguna YouTube. Perempuan yang mengenyam pendidikan di Jerman ini mengunggah kegiatan sehari-harinya, yakni seputar informasi pendidikan di Jerman, hingga opini tentang beragam isu. Gaya penyampaian yang santai membuat banyak orang menyukainya. Apa Islam itu Hingga kini lebih dari 180.000 akun telah mengikuti channel YouTube-nya. Misinya itu aku pengen bikin at least orang-orang yang nonton aku itu tuh mindset-nya jadi bisa bisa lebih mengglobal aja gitu, bisa lebih aware akan certain things, aware akan generasi yang kerjanya ke kafe terus foto-foto Instagram, nggak cuman kayak gitu. Hidup tuh luas loh, banyak hal yang bisa lo kerjain yang lebih berguna gitu dibanding hal itu, dan aku pengen ngasih itu. Itu dia, Gita Savitri. Nah, sebelum kita ngobrol bersama dengan Gita, kita akan mengundang Anda nih untuk bertanya langsung. Karena Gitanya ada di sini, lewat akun Twitter kami, @yms_net. Nanti kita akan bacakan beberapa di antaranya. Selamat pagi, Gita. Hai, @Gita_Sav. Biasanya kan kita saling mengenal di dunia maya. Sekarang melihat langsung Gita. Gita Sav. Saya Tomes Omes. Saya Syahnasu. Loh, kita jadi kenalan semua. Tapi Gita, aku penasaran lagi balik ke sini nih karena mau lebaranan. Iya, karena udah lama nggak lebaran di sini, terus puasa di sana terus kan lama. Pinginnya puasa yang cepet-cepet aja. Lama banget nih, gue kangen banget ya suasana lebaran di Indo ya. Emang berapa lama kalau di Berlin biasanya puasa? Puasa itu 18 jam lebih. Wow, 18 kacau deh, jam. parah banget. Iya. Oke, nah Gita ini kan udah jadi sosok yang dikenal masyarakat gitu. Udah nggak ada lagi yang mungkin asing gitu melihat Gita di sini. Nah, penonton YouTube, followers kamu luar biasa banyak gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasar yang ingin dibagikan oleh Gita lewat channel YouTube Gita? Sebenarnya sih aku pengen kayak di cuplikan tadi tuh, aku pengen pemuda-pemuda Indonesia, generasi Indonesia tuh aware akan yang apa yang di sekitarnya gitu-gitu sih. Kayak lebih mengerjakan hal-hal positif gitu. Gak cuma nongkrong-nongkrong aja begitulah. Seperti apa hal positif yang dimaksudkan oleh Gita? Entah belajar itu bukan buat lulus tapi biar pintar gitu. Terus hidupnya itu bukan cuma mikirin dirinya sendiri tapi buat mikirin orang-orang di sekitarnya, mikirin negaranya, mikirin agamanya gitu. Karena nggak mikirin yang galau-galau aja gitu. Iya, jangan galau-galau gitu, baper gitu-gitu. Itu dikurangi sedikit lah. Lebih baik gitu. Ini aku pengen nanya nih, kamu kan tadi banyak nge-vlog di Jerman. Kamu juga kan tinggal di sana, kuliah di sana. Apa sih bedanya cara menggunakan sosial media yang kamu lihat nih teman-teman di Jerman dengan teman-teman di Indonesia? Kalau di Jerman tuh yang unik adalah nama Facebook mereka itu nggak ada yang nama lengkap. Kalau kita kan nama lengkap kan? Jelas. Iya, Gita Savitri Devi gitu misalnya siapa gitu. Kalau mereka tuh enggak, soalnya mereka nggak mau orang-orang di internet tuh tahu identitas dia. Terus mereka itu memakai sosial media itu bener-bener cuman kayak sebagai hiburan gitu. Mereka tuh bener-bener punya hidup lah di luar dunia maya. Oh, jadi hidupnya nggak di dunia maya aja gitu ya, baper semuanya biasanya keluar kalau kita ya di sini. Terus kayak berantem di artikel apa tuh kayaknya Udah enggak. nggak ada. Berantem di artikel, berantem di komen juga bisa kayaknya. Iya, kayak itu enggak tuh. Itu hobi ya kayaknya Iya, ya. iya, Tapi iya. kalau ngomongin vlog dan juga Jerman, Gita ini sebagai seorang muslim di Jerman pasti punya pengalaman-pengalaman sebagai minoritas di sana. Kita akan lihat langsung cuplikan vlog yang satu ini. semangat dalam ngajak orang untuk beragama itu bagus banget. Kayak dulu gue kira tuh kayak agama kan urusan orang gitu, lo ngapain terlalu ngurusin. Terus abis itu gue mikir yang lama-lama gitu kayak ya juga sih, misalnya kalau misalnya semua orang dengan cara pikir gue waktu itu, which is yang urusan kayak lu nggak usah ngurusin orang lain lah, kalau orang mau ke masjid ya udah, kalau nggak usah lu pas-pas apa gimana gitu, siapa yang akan ngidupin agama kita gitu. Nah jadi kita ini kan mau ngomongin rasisme nih di Jerman, kan kita pakai kerudung. Ya lu sering ditanyain nggak sih juga sama orang-orang, Kak, di Jerman tuh orang Jerman memandang Islam tuh kayak apa sih? Nah tuh tadi vlognya ya. Dan memang banyak vlognya tentang
umat Islam di Jerman yang kamu rasakan sebagai minoritas? Iya sih, intinya tuh aku nge-vlog bener-bener kayak apa yang aku rasain di sana, apa yang aku alami di sana tuh aku taruh semua tuh di vlog, aku bagikan gitu. Sih. Nah, Gita, tapi kamu kan juga pastinya tidak menutup mata dengan apa yang terjadi saat ini di Indonesia gitu, meskipun memang kamu jauh gitu. Sebenarnya melihat relevansi kamu sebagai minoritas di sana, melihat saat ini Indonesia sepertinya lagi bisa dibilang mungkin challenge gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang kamu ingin sampaikan gitu, curahkan sebenarnya? Banyak, aku tuh sedih banget, beneran sedih banget sih ngeliat Indonesia tuh sekarang apa ya, jadi terbelahnya luar biasa sih, apalagi di sosmed gitu ya, gila. Aku tuh kayak pingin gimana ya, sebagai minoritas di Jerman, aku di sana tuh belajar toleransi gitu, banget. Orang Jerman itu nggak, mayoritas sih sangat nggak bener apa ya, nggak xenofobik gitu, nggak Islamofobik. Mereka nggak mengerti Islam, mereka nggak mau ngejudge gitu, mereka nggak mau bikin konklusi apa gitu. Dan sebenarnya nih aku pingin banget bilang sama orang-orang Indonesia, mungkin karena kita itu mayoritas Muslimnya itu terlalu nyaman karena kita nggak pernah keluar, kita nggak pernah menjadi minoritas gitu. Sebenarnya mayoritas minoritas itu sama aja, intinya tuh kita tuh harus ngehargain orang, udah itu aja sih. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Ini dimanapun ya, baik itu di Dimanapun, kehidupan nyata ataupun di sosial media yang selama ini kita melihat sepertinya lumayan rusuh gitu ya kalau kita lihat. Banget rusuhnya. Nah itu kalau misalnya di timeline kamu gimana kira-kira, maksudnya dalam memberikan pendidikan seperti itu ke followers? Paling aku suka sesekali tuh bikin segmen beropini gitu. Di sana tuh aku ngomongin tentang isu-isu gitu. Aku juga suka di situ bilang kalau walaupun kita merasa kita benar, tapi menyudutkan orang itu lebih baik jangan gitu-gitulah gitu. Lebih apa ya, lebih open minded. Terus aku juga men-encourage orang-orang buat ayo keluar yuk, temuin orang gitu yang berbeda, terus ajak ngobrol gitu, biar kita bisa makin apa ya, terbiasa gitu melihat perbedaan gitu. Asik. Itu menyerapi perbedaan itu penting banget dari kita ya. Tapi mungkin kita nggak hanya di sosial media sekarang, karena kan sekarang kita udah pulang ke Indonesia, belum ada sebulan, udah banyak banget meet and greet katanya, bahkan di luar kota, ya kan, bener ya? Iya, Nah, ini ada sedikit cuplikannya nih, meet and greet Gita dari vlognya. Kita lihat. Apa ya, beda aja, ada orang kritis tapi dia berani gitu mengungkapkannya itu, dan itu sosoknya itu cewek bukan cowok, kayak itu sih. Gue sih lebih suka ke pribadiannya sih, dia tuh ramah dan dia tuh emang open banget sama orang. Wah, itu tadi ada trio Libels ya, ada 3 cowok ganteng. Makanya trio Libel ini kayaknya Angkatan deh. Oke, si JR deh, saya ganti deh. Ya, biar milenials banget, biar muda banget ya. Itu tadi fansnya langsung bilang, yo dia tuh berani banget, kece banget. Nah, kita kalau mau ngelihat kayak begitu ya, banyak banget fans kamu sampai bikin meet and greet. Berarti banyak yang terinspirasi oleh kamu ya. Nah, kamu ada tips nggak cara untuk bikin vlog yang menarik, khususnya buat pemula nih? Yang Khususnya buat menarik. Omes ya? Jadi Saya mau mau vlog siap-siap juga vlog nih. nih. Ya. Pertama. Sebentar, saya catat dulu. Manfaatkan apa yang ada kalau itu in gear ya. Jadi jangan beli kamera mahal-mahal dulu deh gitu. Oke. Niatkan dulu. Karena nge-YouTube itu proses. Apalagi kalau kita ngedit sendiri. Kalau kan mikirin ide sendiri, eksekusi sendiri, ngedit sendiri, itu tuh capek sebenarnya. Kayak hari ini aja tidurnya cuma dikit. Aduh. Oke, curhatnya itu, oke, catat ya, curhat. Iya. Berikutnya konten sih yang paling penting. Walaupun editing kita bagus, color correcting bagus, tapi kalau kontennya cuman hahi doang atau cuma misalnya apa ya, challenge aja, orang tuh jadi apa ya, kurang mendapat value atau insight ketika nonton gitu. Jadi konten is the most important. Konten. Asik. Nah, kalau menurut kamu sendiri yang membedakan konten kamu sama vlogger yang lain? Katanya ya. Katanya. Katanya loh. Kata siapa tuh? Kata itu orang-orang aja. Katanya tuh konten aku tuh menginspirasi. Padahal aku juga tidak pernah berniat untuk menginspirasi orang gitu sebenarnya ya. Makanya kalau ngeliat tadi ada banyak banget orang ngantri itu kayak, gila gue siapa gitu sebenarnya, parah banget. Itu katanya.
Terus katanya itu kontennya bukan cuma hahi, bukan cuma jalan-jalan kayak gitu. Kan kehidupan di Jerman tuh banyak banget kan yang bisa dibagikan gitu. Nah itu katanya informatif mereka bilang. Oh, oke. Informatif, akhirnya terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang memang tadinya udah di-share gitu oleh Gita. Nah, ya, followers sudah banyak gitu. Pastinya juga saat ini banyak yang ingin nanya ke Gita. Kita sudah mengundang beberapa, kita akan lihat di belakang. Zap. Nah, ini dari Ulfah Paradinta. Kak Gita, gimana nih sekarang saat semua orang bebas berpendapat, menulis dan lain-lain, tapi terkadang malah terkesan jadi pembodohan? Wah. Bahasanya Pertanyaannya berat bisa ya pagi-pagi. Iya, bisa dijawab pakai esai 2 bener nih. halaman nih kayaknya. Gimana Gita? Apa Apa ya? ngopi dulu pagi-pagi biar agak rileks gitu ya. Silakan kita. Palingan gimana ya? Pertama sih banyakin, kalau aku sih kalau misalnya mau menulis sesuatu tuh aku coba mencari dari berbagai sudut pandang gitu. Biar tidak seperti opini banget gitu. Maksudnya takutnya kan kalau opini banget kan itu tidak objektif gitu sih. Oke, riset berdasarkan fakta gitu Riset, ya. betul. Iya sih banyak baca gitu-gitu sih paling. Banyak baca, penting banget loh ini. Oke, Nah. masih ada ya pertanyaan lainnya nih ya. Untuk Gita dari kita masih nunggu dari Twitter. Belum minum Indonesia kopi Morning ini Show. Oh, masih ngopi. Nah, masih ngeduh. Nah, ini Helmi Fahman. IMS Gita Saf. Git. Waduh, enjoy nge-vlog di Jerman atau di Indo? Kenapa? Thanks anyway. Ini akrab banget ya Helmi ya. Thanks anyway, smiley. Git, manggil aja. Git. Wah, oke, silakan dijawab. Lebih suka sebenarnya nge-vlog di Jerman. Karena apa ya? Kalau di Indonesia tuh yang penontonnya orang Indonesia, mereka udah tahu lah Indo kayak begini lah, Jakarta kayak gini. Tapi ternyata di Jerman tuh ada banyak yang mereka belum tahu gitu. Terus aku bisa bagiin gitu, entah misalnya ngomongin public transportation-nya, atau misalnya apa sih isu-isu yang lagi di sana gitu. Lebih seru sih sebenarnya. Lebih seru di Jerman. Berarti kamu akan balik lagi dalam waktu dekat ya? September. September akan balik lagi. Nah tapi Gita ini juga dinobatkan jadi salah satu nominasi YouTube Creators for Change Fellows. Nah sebenarnya apa sih ini Git, dan nantinya tuh apa yang diserahkan oleh YouTube gitu untuk nantinya kamu bagikan ke orang-orang? Jadi program YouTube Creator for Change ini beneran dari YouTube, sama dia tuh berkolaborasi dengan Vice. Dia tuh mau bikin program yang bisa nge-combat kayak hate speech, ekstremism, xenofobia gitu. Karena kan apalagi di YouTube itu cancer banget sih sebenarnya kalau misalnya lihat komennya kan. Nah terus kita ini 28 orang dari Indonesia itu ada 3 YouTube channel. Ada aku, ada Jovi Hunter, ada filmmaker Muslim. Kita itu nanti disuruh bikin project, mau berapapun videonya, intinya itu harus ngomongin hal ini gitu. Terus nanti kita dikasih pelatihan, kayak nanti tanggal 28-29 tuh ada summit di London. Jadi kita semua terbang ke London. Gaya banget ya. Perlu asisten? Makanya bikin Boleh, channel. Ya, bikin jadi asisten aja dulu. Asisten? Di London 2 hari doang sih, keren banget. Terus habis itu kita dikasih budget juga. Terus kayak kemarin aku rapat sama orang YouTube-nya, sama orang Vice-nya ngomongin, ini budget segini mau lu pakai apa, terus nanti video lu bakal tentang apa gitu. Jadi gambarannya kira-kira mau bikin apa nih? Udah ada? Udah beberapa? kepikiran sih, kira-kira 2 video gitu. Jadi video pertama ngomongin yang tadi tuh, minoritas-mayoritas tuh. Yes. Oke. Yang kedua ngomongin sosial media. Oke, kita tunggu berarti videonya ya. Tapi Juli baru pelatihan tuh. Iya, Oke, jadi berarti mungkin coming soon-nya tayangnya masih lama nih. Oke, kita akan nunggu deh kalau begitu ya. Iya, mungkin terakhir nih pesan-pesan Git untuk anak-anak muda yang lagi nonton Gita nih, karena kamu kan followersnya banyak, influence-nya banyak gitu. Apa sih yang ingin kita sampaikan? Melihatnya ke kamera nih, Cing. Jadi teman-teman sih, Wah, oke. aku tuh pingin kita nih sama-sama semuanya peduli gitu sama orang lain, entah itu orang dari negara sendiri atau negara lain. Karena banyak, aku kalau bilang gue hidup pingin bantu orang gitu, tapi banyak yang bilang lo ngapain bantu orang, bantu diri sendiri aja belum bisa. Nah itu tuh mentalitas seperti itu bolehlah disisihkan sedikit-sedikit gitu. Karena apa ya, hidup itu luas gitu loh. Kalau misalnya bukan kita yang bantu teman-teman kita, bantu manusia lain, siapa lagi gitu. Indi, terima kasih banyak ya Gita sudah datang ke sini, dan ini bener loh inspirasi sekali gitu. Saya langsung kena ayo. Nah, cuma diri sendiri, sekarang kita harus mikirin orang lain ya. Bener. Ya, saya dari dulu mikir orang lain, istri, anak tuh, aduh, ya kan. Itu apa yang pusing gitu ya. Oke, cukup ya curhatnya ya. Oke.